Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Insya Allah malam ini kita akan mengambil tema yang sangat luar biasa. Tema kita malam ini, nyawa rakyat, tanggung jawab negara. Dan malam ini kita tetap ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Duo Wahyu. Jadi mudah-mudahan sahabat Wahyu sudah hafal kan dengan nama saya Wahyu Tomo, sedangkan malam ini kita mengundang narasumber yang tidak asing lagi, beliau adalah Bung Rocky Wahyudi Al-Maroki atau kita panggil Bung Rocky. Baik, Assalamualaikum Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung Rocky? Alhamdulillah, Bung sehat. Baik Bung Rocky, malam ini kita akan mengambil tema tentang nyawa rakyat, tanggung jawab negara. Di suara.com, Bung Rocky, menurut Fathia Maulidianti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, pada hari Selasa 15 Desember 2020 mengungkapkan bahwa kasus 6 anggota FPI yang ditembak mati polisi bukanlah kasus kekerasan aparat yang pertama yang terjadi di Indonesia. Dan Kontras juga mencatat setidaknya ada 29 kasus pembunuhan oleh polisi di luar proses hukum sepanjang 2020. Dan mirisnya, selama 3 bulan terakhir di 2020 total sudah ada 34 orang tewas ungkapnya. Nah, Bung Rocky, artinya memang terjadi pembunuhan di luar pengadilan gitu, atau kita bilang extrajudicial killing ya Bung Rocky. Nah, Kalau kita melihat kembali bahwa sebenarnya kan tujuan bernegara itu salah satunya adalah melindungi nyawa rakyat, gitu Bung Rocky. Apakah benar? Apakah tujuannya itu seperti itu Bung Rocky? Iya, kalau kita melihat kepada konstitusi negara kita, di konstitusi kita tertulis itu di pembukaannya ya. Nah, kita belum masuk ke pasal ya, kita baru lihat di pembukaannya itu ada 4 tujuan negara di situ. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi maksudnya melindungi segenap bangsa itu bangsa-bangsa yang ada di dalam ini, suku-sukunya itu dilindungi semua. Dan seluruh tumpah darahnya bukan maksudnya menumpahkan darah, bukan, tapi melindunginya. Yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya orang-orang yang hidup di negeri ini harus dibuat cerdas itu. Ya jangan justru tidak dibuat cerdas, diberikan informasi yang valid, yang baik, itu yang dengan sistem pendidikan yang lebih baik itu dicerdaskan. Kemudian selain dicerdaskan juga disejahterakan, gitu. Yang ketiga ini disejahterakan. Jadi selain tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, dia juga harus mencerdaskan bangsa, kemudian mensejahterakannya. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi itu tujuan bernegara itu sebenarnya ada di situ. Gitu. Nah, tinggal negara ini mampu tidak melaksanakan tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi itu, dijabarkan dan dilaksanakan dalam pasal-pasal dalam konstitusi yang tentu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana dari sebuah negara, kewenangan dari sebuah negara itu. Nah, baik Bung Rocky, mengapa justru sering terjadi pembunuhan di luar pengadilan, di luar hukum gitu Bung Rocky, atau extrajudicial killing Bung Rocky? Jika memang tujuan bernegara yang pertama tadi bahwa melindungi tumpah darah ya, atau tidaknya melindungi nyawa gitu Bung Rocky. Ya kalau di situ kita melihat berarti negara ini untuk melaksanakan tujuan utamanya melindungi segenap bangsa ya belum tercapai, atau mungkin bahasa lebih kerasnya gagal untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kenapa? Masih ada warga negara yang tidak terlindungi nyawanya, tidak terlindungi eksistensi hidupnya. Padahal di dalam konstitusi kita itu kalau kita melihat pasal 28A itu tegas sekali menjelaskan adalah hak dari warga negara itu untuk hak hidup dan mempertahankan hidupnya gitu. Itu pasal 28A itu hak dasar. Jadi manusia itu punya hak yang dilindungi oleh negara, hak dasarnya adalah hak hidup.
Nah, setelah hak hidup itu bisa hidup, sudah dilindungi, ya ada hak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu di pasal 27. Itu konstitusi kita mengatur itu. Ada juga hak untuk kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Itu di pasal 28 yang di D ya itu. Yang itu kita lihat bahwa sebenarnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya hak-hak itu harusnya dipenuhi oleh negara dan harus dilindungi rakyatnya itu. Nah, hak-hak yang lain misalnya hak untuk hak memiliki, hak untuk berketurunan, hak untuk berkeluarga, hak-hak tumbuh berkembang dan seterusnya, itu hak selanjutnya. Kalau itu hak-hak itu tidak terpenuhi hanya karena satu, pertama hak hidup tidak diamankan atau tidak dijaga. Jadi semua hak itu bisa tidak terpenuhi gara-gara satu hak yang tidak bisa dijaga oleh negara, yaitu hak hidup. Kan kalau orang sudah nggak hidup, nggak bisa lagi untuk berkeluarga, nggak bisa lagi untuk bekerja, nggak bisa lagi untuk mempertahankan diri dan keturunannya, nggak bisa lagi untuk bersamaan kedudukannya di depan hukum. Jadi kalau udah mati ya nggak bisa lagi menuntut di muka hukum misalnya. Artinya memang negara punya kewajiban yang sangat besar untuk menjaga nyawa ya Bung Rocky ya. Oh iya, betul itu. Jadi itu hak dasar yang harus dijaga oleh negara, yaitu hak hidup itu. Karena kalau sudah tidak hidup, semua hak-hak yang lain nggak bisa dipenuhi gitu. Ya, bayangkan saja kalau orang sudah tidak hidup, mau dikasih hak apanya gitu. Jadi salah satu haknya ya paling hak jenazah itu, hak mayat itu. Nah itu pun bisa dilanggar juga oleh negara gitu. Jadi itu harus dijaga, selain menjaga jiwa atau menjaga nyawa supaya hak hidupnya itu terpenuhi, ada hak-hak yang lain yang harus dipenuhi oleh negara. Termasuk hak manusia setelah mati, gitu. Ada haknya itu. Nah, itu. Jadi termasuk tidak boleh diotopsi kalau keluarganya tidak mengizinkan, itu kan hak dari si mayat itu. Dan seterusnya lah. Artinya sebenarnya memang secara hukum undang-undang kita sudah mempunyai aturan tersebut gitu ya. Tapi memang tidak ya bisa dibilang gagal atau tidak terlaksana dengan baik. Bagaimana sebenarnya pandangan hukum sekuler saat ini, Bung Rocky, dalam memandang harga atau harga sebuah nyawa itu seperti apa, Bung Rocky? Ya sebenarnya kalau dari nyawa tadi sudah mestinya dilindungi ya, dalam konstitusi dimuat, undang-undang diatur gitu, dan termasuk juga diberikan hak-hak yang lain selain hak hidup. Sebenarnya dalam konteks itu sudah dimuat dalam konstitusi dan undang-undang. Tinggal kenapa tidak bisa dijalankan atau negara tidak berhasil untuk menjamin itu atau menjaga itu. Nah ini ada persoalan. Persoalan pertama memang ada di SDM atau aparaturnya yang mungkin tidak cakap menjalankan itu. Tidak cakapnya itu bisa jadi dalam konteks individunya, bisa jadi konteks manajemennya gitu. Jadi bisa saja dari konteks individunya memang bandel atau nakal, ada oknum yang memang nakal misalnya, ya, sehingga terjadi misalnya deviasi sehingga membunuh di luar koridor hukum misalnya gitu. Bisa saja terjadi itu, atau sistemnya yang memang tidak memberikan jaminan secara rigid, secara manajemen mengontrol itu dengan ketat. Nah itu juga bisa juga terlaksana, atau itu sudah ketat tapi bang oknumnya memang yang kelewatan, bisa jadi juga seperti itu. Jadi ada dua sebab itu yang mungkin menjadi faktor yang harus segera diperbaiki atau minimal dilakukan evaluasi gitu. Dan tentu kita mencintai lah negeri ini, mencintai aparatnya yang baik-baik gitu ya. Ya tentu kita tidak setuju aparat yang nakal-nakal juga, kita nggak setuju kan gitu. Ya. Nah ini tentu harus ada evaluasi perbaikan. Ya samalah, rakyat yang nakal dihukum, aparat yang nakal juga harusnya dihukum supaya hidup ini lebih tertata, terkontrol dengan baik gitu. Artinya hukum itu tegak dan artinya memberi keadilan untuk semuanya ya Bung Rocky ya. Ya semestinya itu yang tercantum di konstitusi kan seperti itu ya, 28D ayat 1 itu kan dibunyikan begitu. Warga negara itu bersamaan kedudukannya di muka hukum gitu, di hadapan hukum. Harusnya sama gitu. Jadi termasuk aparat. Jadi kalau ada yang ngomong rakyat jangan semena-mena dengan aparat, ini kebolak-balik gitu. Yang bisa semena-mena itu orang yang punya kewenangan. Nah, itu betul.
Yang Tapi punya kalau orang yang nggak otoritas punya ya. orang yang nggak punya kewenangan mau semena-mena bagaimana gitu. Ini mungkin pemahaman dan pengetahuan mungkin ini persoalan ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan demikian ya berarti mungkin tidak memahami bahwa orang yang bisa sewenang-wenang, bisa semena-mena itu karena orang itu punya power, punya kepentingan, punya kekuasaan atau punya kewenangan yang lebih sehingga dia bisa melakukan kesewenang-wenangan atau semena-menanya itu. Nah kalau orang rakyat biasa nggak punya kewenangan, nggak punya power, nggak punya kekuasaan, mau sewenang-wenang bagaimana, mau semena-mena bagaimana gitu, kan nggak mungkin itu gitu. Nah itu mungkin perlu diadakan evaluasi total baik dari segi aparat individunya maupun dari sistemnya maupun SOP-nya gitu. Itu mungkin. Baik, baik Bung Rocky. Kalau kita lihat itu sebagian besar itu korbannya Muslim. Apakah ini karena umat Islam di Indonesia ini mayoritas atau hanya kebetulan saja Bung Rocky? Bagaimana menurut pandangan Bung Rocky terkait hal ini Bung Rocky? Ya memang pertama betul itu karena memang mayoritas Muslim, artinya kalaupun ada korban ya mungkin di antara diambil sampel gitu ya biasanya akan banyak yang Muslim yang dapatkan gitu. Tetapi bisa juga karena memang ada unsur lain, misalnya dia menjadi target misalnya kan gitu. Nah itu bisa juga gitu. Jadi kalau dalam konteks ini ya kita perlu melakukan evaluasi atau melakukan investigasi. Sebenarnya ada apa itu kan investigasinya harus dilakukan secara mendalam. Tetapi kalau supaya masyarakat umum atau publik ini tidak mempunyai praduga dan seterusnya, semestinya negara hadir untuk memberikan klarifikasi. Negara itu bisa melalui pemimpin tertingginya misalnya presiden atau pembantunya atau wakilnya atau menterinya yang punya kewenangan terhadap itu untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi supaya tidak ada kesan-kesan bahwa memang ini ada anti kepada pihak-pihak tertentu atau misalnya kepada Muslim saja atau kepada yang non-Muslim. Ini harus dihindarkan karena itu bisa menimbulkan presiden buruk bagi kehidupan bernegara kalau sudah mengarah seperti itu. Makanya hukum harus ditegakkan, kemudian juga negara harus menetralisir itu, dibuat independen. Namun kalau menurut saya ya perlu dibentuk tim investigasi yang sifatnya independen. Jadi lebih publik itu lebih punya trust atau kepercayaan yang tinggi dibanding kalau menggunakan aparat yang ada gitu ya. Ada saja mungkin oknum yang nakal atau memang yang atau memang sistemnya yang mungkin tidak menjangkau atau mengontrol dengan ketat atau SOP-nya tidak dijalankan. Nah itu perlu kita teliti lebih jauh. Baik Bung Rocky. Kemudian bagaimana Islam memandang harga sebuah nyawa, Bung Rocky? Mungkin kalau kita lihat di hukum sekuler ya seperti itu. Mungkin undang-undangnya sudah ada, tapi ternyata implementasinya gagal. Gitu. Nah, bagaimana Islam memandang harga sebuah nyawa dan mungkin bisa diberikan sedikit contoh gitu, Bung Rocky? Iya, kalau dalam Islam itu kan Allah menciptakan manusia itu kan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi di surat At-Tin ya itu. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, diberikan makanan juga yang sebaik-baiknya gitu ya. Kan beda ya makanan manusia dengan makanan selain manusia. Kalau selain manusia itu kan ada yang makan rumput gitu ya, belum dimasak udah dimakan gitu ya. Ada yang makan kotorannya gitu ya. Ada yang makan kayu gitu ya. Nah, itu kan kayak ulat segala macam. Nah, ada yang makan yang buruk-buruk itu, bangkai segala macam. Nah, itu jenis makhluk itu beda dengan manusia. Manusia ini memang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan, diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, diberikan makanan juga rezeki yang baik-baik dan terbaik gitu. Makanannya dimasak dulu, kalau setelah dimasak dihidangkan, bahkan dihidangkan dengan menu yang aneh-aneh gitu ya. Yang variatif, tempatnya menghidangkan pun bisa dibuat variatif. Itu keunggulan manusia. Nah, dia akan sudah dari awal dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya jangankan menyakitinya, menyakiti dengan ucapan saja itu dilarang. Jadi kita kan dengan sesama manusia itu harus memberikan ucapan yang terbaik.
tidak boleh memaki-maki, tidak boleh mengumpat, gitu. Tidak boleh menyakiti sesama gitu. Kepada orang-orang yang beriman yang baik itu harus begitu gitu. Saling kasih sayang. Itu indahnya dalam pandangan Islam memandang sebuah nyawa. Sehingga untuk sampai ada pemukulan atau ada penganiayaan itu jauh itu. Jauh dari kata-katanya tidak boleh. Apalagi sampai terjadi pembunuhan. Nah gitu. Nah pembunuhan ini sangat berat di dalam Islam itu. Bahkan pelakunya siapa saja yang membunuh orang yang beriman itu ancamannya langsung neraka jahanam itu. Jadi tidak main-main. Jadi nyawa itu dalam pandangan Islam itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan kalau digambarkan matinya satu orang mukmin dibunuh tanpa hak itu lebih ringan hancurnya dunia. Jadi dibayangkan nyawa satu makhluk bernama manusia yang muslim itu dibandingkan dunia itu masih lebih berharga nyawa itu daripada dunia dan seisinya. Jadi hancurnya dunia itu lebih remeh dianggapnya. Jadi begitu mulianya manusia itu gitu, dan dimuliakan makhluk yang dimuliakan. Oleh karena nyawanya itu tidak boleh sembarangan dihilangkan atau darahnya tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Bahkan kalau dikisahkan dalam hadis itu orang yang terlibat membunuh muslim tidak dengan tindakan tapi dengan kata-kata saja, itu di akhirat itu akan tertulis di matanya orang yang tidak mendapat rahmat. Jadi di akhirat nanti orang yang misalnya, makanya kita hati-hati memberi komentar ini gitu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikut memberi komentar kepada seorang muslim yang dibunuh, yang tanpa hak dibunuh gitu. Kita ikuti mengomentari bahwa itu misalnya layak dibunuh lah, atau memang matinya tidak syahid lah misalnya, dan seterusnya lah gitu. Iya. Hati-hati itu, karena kalimat-kalimat itu bisa mengantarkan kita termasuk orang-orang yang merugi gitu. Dan lebih dari itu dalam Islam itu kan nyawa itu sangat dihargai. Jangankan nyawa, setelah mati pun itu ada hak-hak orang yang nyawa itu yang sangat dijaga oleh Islam. Jadi tidak boleh sembarangan memperlakukan orang mati. Artinya ada hak mayit ya, Bung Rocky, ya, dalam Islam. Betul. Jadi jangankan masih hidup, setelah mati pun dia sangat dihargai. Makanya Rasul itu pernah berdiri dan menghormati seorang jenazah yang sedang diangkat oleh orang-orang Nasrani itu. Jadi Rasul berhenti dan memberikan penghormatan. Itu wujud menghormati. Islam mengajarkan begitu. Bagaimana kita menghormati orang yang sudah mati. Apalagi yang masih hidup gitu loh. Jadi begitu luar biasanya. Nah, jadi orang yang masih hidup itu jangankan menyentuhnya, melukainya, menyakitinya. Mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saja tidak boleh sebenarnya itu. Nah, apalagi sampai menyakiti, melukainya. Apalagi sampai membunuh. Makanya hukuman membunuh itu berat sekali, berat sekali. Saya itu mengirimkan WA kepada beberapa sahabat saya yang perwira gitu ya. Saya sampaikan bahwa ketika bertugas saya nasihati sebagai sahabat, jangan sampai melakukan yang menyebabkan hilangnya nyawa, karena itu berat sekali tanggung jawabnya di akhirat. Boleh saja di dunia ini bisa mempertanggungjawabkan kan dengan berbagai kewenangan yang ada, dengan berbagai keterangan dan dukungan fasilitas sarana informasi yang ada, bisa saja itu, sehingga di depan hukum bisa saja dia tidak dipersoalkan dan lolos misalnya. Tetapi kan di dunia saja itu. Bagaimana di akhirat? Allah Maha tahu, Maha segalanya itu. Tidak mungkin lolos gitu. Ada mahkamah yang luar biasa adilnya kan nanti itu. Nah itu, jadi saya memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat saya yang sedang bertugas sebagai aparat ya. Jadi jangan sampai kita itu dengan alasan karena perintah pimpinan kita laksanakan sesuatu yang bisa membahayakan kita di akhirat itu. Kalau membahayakan di dunia kan mungkin bisa bisa diselesaikan lah, mungkin bisa dipertanggungjawabkan, bisa saja lah di hadapan manusia itu. Walaupun susah juga ternyata. Kan tidak mudah juga mempertanggungjawabkan nyawa orang itu, tidak mudah itu. Nah, apalagi di akhirat. Nah, tadi terkait dengan yang ketika orang sudah mati, ada haknya sebagai mayat. Ada minimal 4 haknya itu. Dan itu harus disegerakan.
haknya dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan atau dikuburkan dengan segera. Selain itu ada hak tambahan. Ada 2 hak tambahan. Yang pertama adalah hak untuk diberikan prasangka yang baik atau dugaan pernyataan yang baik. Makanya kalau kita bilang orang mati itu banyak yang mengatakan bersaksi ya ini orang baik atau tidak gitu kan gitu. Iya. Nah gitu. Jadi itu pertama bahwa harus disaksikan dia orang baik misalnya. Itu hak dia. Kalau memang dia orang baik disaksikan sebagai orang yang baik. Kemudian hak tambahan yang kedua kalau dia ada hutang itu diselesaikan hutang-hutang oleh ahli warisnya. Itu hak si mayit. Maka ada larangan. Dia itu haknya untuk segera dimandikan, segera dikafani, diberi pakaian khusus gitu ya. Dan segera disolatkan dan setelah itu dikuburkan. Nah, ada larangan yaitu apa? Menyakiti si mayit gitu. Enggak boleh. Jadi kalau orang sudah mati gitu, maka ada larangan untuk menyakiti dia. Melukainya. Enggak boleh itu. Kemudian tidak juga memberikan sebutan yang buruk atau menghinanya atau memfitnahnya. Itu tidak boleh juga. Jadi ada larangan bagi si mayit. Jadi kalau dia sudah mati maka tidak boleh disentuh lagi dengan macam-macam. Nah itu yang dicontohkan di dalam Islam itu. Kalaupun ya terjadi peperangan, maka begitu si musuh itu terbunuh gitu, itu cukup sudah, tidak boleh lagi dicincang ataupun dibacok-bacok, itu tidak boleh itu dalam Islam itu. Ya begitu terbunuh selesai gitu, tidak boleh karena dia haknya mayatnya itu ada gitu. Nah, apalagi tidak perang, wah itu berbahaya itu. Jadi pelanggarannya banyak nanti gitu. Sudahlah membunuh, kemudian menyiksa mayat, oh itu berat sekali itu. Menyiksa, apalagi dikoyak gitu, dikoyak ataupun kalau bahasa sekarang diotopsi lagi gitu kan. Dibelah itu menyiksa mayat. Maka Rasulullah bilang itu mematahkan tulang bagi si mayat itu sama dengan mematahkan tulang orang yang hidup. Begitu dihargainya si mayat itu. Jadi manusia itu dari diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, diberikan kehormatan sebaik-baiknya, diberikan panduan hidup sebaik-baiknya yaitu Al-Quran dan Sunnah, dikasihkan contoh-contoh yang baik yaitu dari Rasulullah dan para sahabat, kemudian pelaksanaannya ya, kemudian kalaupun mati dilakukan tata cara dengan yang terbaik juga gitu, dimandikan, dikafankan gitu ya, kemudian disolatkan gitu, baru dia dimakamkan, dikebumikan gitu. Jadi ini tidak sembarangan naruhnya, tidak seperti makhluk yang lain, itulah manusia. Itu dalam pandangan Islam. Oleh karenanya dalam Islam itu tidak ada peluang yang terbuka lebar untuk saling menyakiti, itu tidak ada sebenarnya. Kita lihat bagaimana dalam Islam itu ketika berkuasa sekitar 14 abad dalam sistem kekhilafahannya itu kan, kalau kita lihat kisah-kisahnya itu tidak ada yang sampai misalnya ada menembak musuh kemudian sudah mati ditembak berkali-kali misalnya, kan tidak ada itu. Bahkan kalau misalnya Sayyidina Ali itu ketika dia ingin membunuh musuh, ketika diludahi dia berhenti membunuh. Kenapa? Takut ketika membunuhnya karena dendam gitu atau karena benci. Jadi memang tidak boleh itu. Jadi sampai memang, seperti itu ya Bung Rocky ya. Ya, ini makanya saya bilang kalau kita hidup dengan aturan-aturan Islam yang Allah turunkan, itu akan terjadilah istilah rahmatan lil alamin itu. Nah selama ini kenapa kita tidak bisa mendapatkan rahmatan lil alamin, bahkan ada nyawa manusia pun begitu mudah hilang. Hari ini tuh nyawa manusia gampang sekali hilang. Coba kalau nonton TV itu ada patroli, ada kasus, ada delik, ada di TV-TV itu ya. Program-program itu isinya pembunuhan-pembunuhan itu. Dan itu menunjukkan apa? Negara gagal menjaga nyawa rakyatnya. Baik karena dikriminalkan, baik karena pencurian, perampokan, atau pembunuhan, dan seterusnya. Itu gagal kita. Jadi kenapa? Ya karena tadi kultur, terus keakidah atau keimanannya itu tidak dibangun dari awal bahwa manusia itu resikonya besar kalau menyakiti sesama manusia, bahkan apalagi sampai melukai atau sampai membunuh. Oh itu berat sekali. Kalau orang tahu itu, memang tentu tidak akan melakukan pembunuhan, bahkan menyakitinya pun tidak. Ini karena kita tidak mengkaitkan pola hidup kita dengan kehidupan akhirat.
Sehingga kita itu tidak punya bayangan bahwa ini nanti akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Oleh karena mungkin saja orang yang melakukan tindakan-tindakan sampai berani membunuh itu karena tidak pernah berpikir bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu mungkin misalnya mereka tidak sampai ke sana. Nah, ini tugas kita mengingatkan, menasihati mereka. Demikian. Baik Bung Rocky. Kita sampai pada segmen apa kata mereka, Bung Rocky. Ya. Nah, ini ada salah satu sahabat wahyu yang bertanya, Bung Rocky, terhadap pembunuhan atau kasus pembunuhan 6 laskar FPI. Pertanyaan begini, jika keluarga itu tidak mendapatkan keadilan saat ini, Bung Rocky, kemana lagi harus mencari keadilan berikutnya, gitu, Bung Rocky, supaya terpuaskan gitu, artinya nilai sisi kemanusiaannya itu dipenuhi gitu. Ya, sebenarnya memang ini kan kita kesulitan mendapatkan keadilan dengan sistem hukum yang ada sekarang atau hukum sekuler yang berlaku gitu. Itu memang nampaknya memang sulit mendapatkan keadilan. Bahkan kalaupun bisa itu mahal biayanya. Coba aja kalau Anda misalnya ingin menuntut hak Anda misalnya terkait sengketa lahan atau sengketa hak mobil Anda dicuri misalnya. Itu kan tidak murah itu biayanya. Nyewa lawyer, sidang, segala macam, buang waktu ke sana kemari dan seterusnya, mahal sekali. Nah, padahal belum tentu hasilnya juga adil misalnya. Gitu kan. Hasilnya belum tentu itu. Nah, itulah saya bilang bahwa model cost dari hukum yang diterapkan sekarang itu mahal gitu. Dan keadilannya belum tentu adil. Kenapa? Memang ada dua sebab. Pertama, memang hukum yang digunakan itu memang jauh dari rasa adil karena memang dibuat oleh manusia gitu. Kan dibuat oleh zat yang maha adil, ya itu Allah. Jadi hukum yang kita pakai kan hukum buatan manusia. Bahkan kalau kita gali-gali urut-urut ternyata hukum peninggalan penjajah Belanda itu KUHP pidana kita itu. Nah itu kan ya tentu banyak hal yang tidak adil di situ sebenarnya. Nah itu tentu kalau mencari keadilan di dunia sangat sulit. Apalagi sampai menuntut keadilan terkait dengan pembunuhannya, itu menurut saya jauh sekali keadilannya. Bahkan ada orang yang membunuh paling dihukum berapa tahun gitu ya. Tetapi dia terbebas lagi, nanti bisa membunuh lagi. Kan ada perampok yang keluar habis itu merampok lagi sampai membunuh. Ya. Jadi ada orang yang mencuri motor, kemudian dihukum, keluar bisa mencuri lagi gitu. Nah itu memang karena sistem hukum yang kita pakai memang tidak antisipatif gitu ya, dan juga tidak membersihkan diri gitu. Nah, kalau Islam itu kan sifat hukumnya tadi, dia mencegah, dia sifatnya jawabir dan jawazir. Dia sifatnya mencegah dan memberikan pembersihan diri. Itu dalam sistem Islam. Nah, bagaimana orang yang sampai meninggal tadi untuk bisa mendapatkan keadilan dalam sistem sekarang? Berat sekali gitu. Kalau orangnya punya lawyer mungkin bisa diuruskan sampai menuntut segala macam. Gitu. Dan kita nggak tahu apakah dia dapat atau tidak. Itu persoalannya di situ. Nah, kalau dalam Islam saya ingin menggambarkan sedikit ya, membandingkanlah coba kita lihat. Dalam Islam kalau ada orang yang membunuh baik sengaja atau tidak gitu ya, sampai hilangnya nyawa, entah itu mungkin dia sengaja atau tidak, misalnya terjadi pembunuhan, maka dengan hilangnya nyawa itu, si ahli waris dari orang yang hilang nyawanya itu bisa menuntut. Dan dalam Islam itu hukuman bagi orang yang membunuh adalah qisas atau dibunuh lagi gitu. Jadi memang resikonya itu. Orang tentu akan berpikir 1000 kali untuk mau membunuh orang. Karena apa? Risikonya dia dibunuh gitu. Efek jerahnya tinggi sekali ya. Tinggi sekali gitu. Nah, kalau dia bisa tidak dibunuh atau dihukum bunuh balik, kalau ahli warisnya itu memaafkan dan dia membayar diat. Apa diatnya? Diatnya adalah 100 ekor onta, ada jenisnya, dan 10-nya dalam kondisi bunting gitu. Nah, bisa dihitunglah berapa itu 1 ekor onta. Kalau 1 ekor onta sekarang 40 jutaan gitu ya. Ya kalau 100 ya berarti sekitar 4 miliar ya. 4 miliar itu. Untuk nyawa satu orang itu mahal sekali dalam Islam gitu. Nah, itu diat. Nah, kalau si ahli waris itu enggak mau diat,
dia mau ya hukum mati juga, berarti selesai, harus dihukum mati gitu. Jadi misalnya begitu. Jadi misalnya ada orang mencuri di rumah, kemudian orangnya terbangun dan dia bunuh misalnya, Iya. dan mati, maka ahli waris yang lain bisa menuntut dia untuk dibunuh juga. Dalam Islam ya, ini kalau menggunakan hukum Iya. Islam gitu. Sehingga setelah kecuali kalau ahli warisnya tidak dia bisa memberikan maaf, tidak dibunuh tapi membayar diat. Diatnya adalah 100 ekor onta tadi, ya 4M. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu misalnya? Tidak mampu. Nah, itu diserahkan kepada negara. Nah, demikian. Nah, misalnya kalau misalnya yang terjadi aparat negara yang misalnya mengejar pencuri, misalnya ya, kemudian tidak sengaja menembak penduduk misalnya gitu. Iya. Nah, maka penduduk yang mati itu gitu, ahli warisnya dia bisa menuntut si penembak tadi untuk dihukum gitu. Ya tentu karena negara tentu akan dinegosiasikan atau dimusyawarahkan bahwa itu tidak sengaja kan gitu. Karena bukan mereka. Tetapi ada diat yang harus dibayar. Nah gitu, denda. Jadi aparatnya tadi yang mengejar pencuri tadi menembak tidak sengaja dan kena orang lain, maka orang lain yang meninggal itu ahli warisnya bisa menuntut kepada negara untuk diganti gitu. Dengan diat dendanya 100 ekor unta, ya sekitar 4 miliar. Itulah harga nyawa dalam pandangan Islam. Jadi tidak sembarangan gitu. Nah coba bayangkan kalau sampai 6 nyawa itu, berapa itu? 6 kali 4. Besar sekali gitu. Nah gitu. Nah ahli waris bisa saja tidak mendapatkannya di dunia ini. Tetapi tentu dunia ini kan sementara saja itu. Dunia ini hidup kita tidak lama, sementara aja. Yang punya jabatan, punya kewenangan juga tidak lama. Mungkin sekarang punya jabatan, bisa pegang pistol, bisa memerintahkan orang, bisa memegang tongkat kemudian dan seterusnya. Itu tidak lama. Tidak lama bisa pensiun. Selesai pensiun apa? Ya jadi masyarakat biasa atau mungkin dia setelah itu mati juga ujungnya. Tidak ada yang lolos dari kematian itu. Oleh karenanya jangan sembarangan bisa membuat orang mati gitu, atau menghilangkan nyawa orang. Nah kita ini pasti menuju kematian dan setelah mati pasti akan dimintai pertanggungjawaban tadi. Nah kalau di dunia ini keluarga korban itu tidak bisa meminta keadilan di dunia, tentu di akhirat dia akan dituntut untuk menyelesaikannya di akhirat. Nah disitulah hukum Islam itu adil. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan di dunia, maka di akhirat tidak dituntut lagi untuk urusan ini gitu. Tentu urusan-urusan yang lain akan dituntut gitu. Tapi untuk urusan yang tadi tentu sudah selesai di dunia. Itulah ada istilah jawabir dan jawazir itu hukum Islam. Nah kita rugi sebenarnya kalau tidak menggunakan hukum Islam. Karena suka atau tidak suka pasti itu di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya ada beberapa kenalan, bahkan purnawirawan jenderal levelnya, itu sudah tua, sakit dia. Ini true story gitu ya. Jadi dia mengeluh ke saya, Bang Wahyu, dia mengatakan bahwa dia itu sekarang untuk wudhu itu sebenarnya udah batal tuh. Karena dia kencing itu tidak terasa gitu. Dia harus pakai pampers gitu. Mungkin prostat ya Ustadz ya. Ya saya nggak tahu lah. Tapi dia sedih sekali mengatakan sholat itu tidak khusyuk, jadi selalu bawa tidak suci gitu ya, bawa najis dan seterusnya gitu. Saya waktu itu cuma bilang dia, ya antum banyak berdoa kepada Allah dan bertobat. Mungkin dulu waktu bertugas Anda pernah menendang orang, pernah menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Ya mungkin doa-doa orang itu sekarang baru Anda rasakan setelah Anda pensiun. Ya sekarang banyaklah bertobat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan orang yang yang disakiti itu kalau masih ada sekarang, datangilah minta maaf supaya dimaafkan di dunia. Itu beratnya kalau menyiksa orang ataupun membuat sakit orang lain. Itu baru membuat sakit ya. Bagaimana kalau membuat orang yang nyawanya hilang? Kan tidak bisa lagi minta maaf gitu. Ya. Jadi ini imbauan saya kepada siapapun yang sedang memegang amanah dan punya kewenangan, baik itu pejabat yang memegang
kewenangan besar maupun sedang maupun kecil, tetapi dengan rakyat hati-hati, jangan sampai dengan ucapan apa itu juga menyakiti gitu. Kan banyak pejabat yang ucapannya menyakiti juga itu. Juga jangan dengan tindakan Anda menyakiti gitu. Bahkan jangan sampai naudzubillah, jangan sampai gara-gara Anda itu baik ucapan maupun tindakan Anda itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan pasti akan mendapatkan balasannya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, kalau di dunia tentu akan tadi mungkin kita pernah menyiksa orang, kita nanti hidup mungkin baru pensiun saja udah langsung terasa sakitnya itu. Jadi janganlah bangga dengan pangkat, dengan jabatan yang sekarang itu sebentar sekali, padahal kehidupan itu akan berakhir dan kematian itu pasti datang. Dan hati-hati karena pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai di ujung hidup kita gitu, di ujung hidup Anda semua yang sekarang memegang jabatan dan memegang amanah itu, menuju kematiannya sangat sulit. Bahkan kalau menuju kematiannya sangat sulit, harus dilalui dengan kesakitan, penderitaan dan seterusnya. Bagaimana setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan, masuk kubur sendirian dengan penuh siksa kubur dan seterusnya. Oleh karenanya kita mengingatkan saja, baik yang mau ingat dan terima silahkan, yang tidak ya tanggung jawab sendiri masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Wahyu, ini tadi perbincangan santai kita bersama Bung Rocky terkait tema nyawa rakyat, tanggung jawab negara. Mudah-mudahan sesi kali ini bisa menambah pengetahuan sahabat Wahyu semua, menambah keimanan juga bahwa selayaknya kita mengambil aturan Islam dibanding aturan-aturan lain. Kita sudah melihat dengan mata kepala kita, gitu, melihat langsung fenomena-fenomena yang ada, bahwa hukum saat ini tidak mampu melindungi nyawa, gitu. Bahwa hukum saat ini gagal untuk melindungi nyawa rakyatnya, gitu. Dan kita bandingkan dengan Islam, di mana Islam memberikan keadilan, baik itu kepada Muslim ataupun non-Muslim, dan semuanya sudah pernah dilaksanakan, gitu. Tinggal kita mau kembali mengadopsi Islam sebagai aturan atau tidak. Nah, mungkin itu saja ya Bung Rocky. Kita akhiri bincang bersama sahabat Wahyu malam ini. Apabila ada kesalahan dari saya mohon ampun, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan katsiran kepada Bung Rocky. Baik sahabat Wahyu, sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.